sekian kembali lagi program Selayan Anda boleh kalau bukan. Iko berita entah apa-apa. Iya, alhamdulillah banget ya. Aku hari ini udah mulai merasa fit badannya, meskipun masih ada pegel-pegel Iya. ya. Kemarin sempat berjuang ya 3 hari. Semingguan ini aku merasa pilek pertama, pilek udah gitu. Batuknya bukan batuk apa ya, tapi bersyukurnya aku selalu cek dengan termometer gitu. Karena karena kan takutnya kalau 38, berapa gitu terus-terusan selama beberapa hari itu adalah salah satu gejala dari corona. Jadi aku udah bener-bener yang pakai masker, minum air putih banyak, kemudian aku cek itu selama 1 minggu, alhamdulillah di angkanya 36,5 maksimal paling tinggi ya. Mungkin Anda ngeceknya habis mandi, suhu tubuh turun. Pas lagi mandi ya. Lagi mandi ya. Iya. Jadi ini masih waspada ya. Kita waspada ya. Jaga diri sendiri dulu ya. Yang penting jaga sendiri ya. Gak usah ngingetin orang lain lah, diri sendiri aja dulu ya. Karena dari diri sendiri, yang lain juga mengikuti, pasti mantap. Jadi saksikan dulu Iko berita yang mau ini. Nah, sudah seminggu kita lewati masa-masa tersulit dalam hidup ya. Korban positif pun sudah 2 gitu. Sudah 2 ya. Kemudian ada juga berita yang sangat luar biasa semalam kemarin, dari mulai kemarin sampai tadi subuh itu sangat menggemparkan di kota Jambi terutama ya. Ada salah satu pasien positif dengan dinamakannya oleh gugus tugas Corona atau COVID-19 di Provinsi Jambi itu adalah pasien 01. Wah, itu filosofinya apa? Coba jelaskan. 0 itu apa sih? Kenapa jadi pasien 01? Karena dia adalah orang pertama yang mendapat predikat positif. Betul. Ya, gitu. Jadi pasien nomor urut ya. Nomor urut lah. Kalau nomor antrian gitu ya. Tapi semoga tidak menyebar wabah ini, dan juga kita berharap yang 2 orang yang positif ini bisa sembuh, dan juga kita berharap juga semua orang masuknya di ODP aja, orang dalam pengawasan ya. Orang dalam pengawasan biar tidak ada jenjang-jenjang berikutnya. Sebaiknya OTG lah. Jangan orang tanpa gejala kan nggak tahu juga, bisa jadi carrier loh. Iya. Nah itu nggak tahu juga. Jadi informasi pertama dari apa? Kita ini Saralangun, yaitu ada yang narkoba nih. Ini unit opsional Sat Narkoba Polres Saralangun berhasil menangkap 1 orang bandar. Ini berasal dari Kecamatan Rawas. Ini dia beritanya untuk Anda ya. Begitulah detik-detik penggerebekan bandar narkoba bernama Holik, asal Kabupaten Muratara, Provinsi Sumatera Selatan. Pemuda berumur 28 tahun itu sempat akan melarikan diri saat dibekuk Polres Saralangun di Jalan Lintas Sumatera. Penangkapan terjadi di Desa Sungai Baung, Kecamatan Saralangun pada Kamis 2 April 2020. Duduk. Ini Bella ya, Bella. Siapa namamu? Olik. Olik ya? Sarangmu di mana? Kantong mana? Kanan kiri. Belakang. Mana? Ini. Oh belakang. Ambil. Bisa ambil dong. Nggak bisa ambil. Kasat Narkoba Polres Saralangun Ibtu Lumbrian Hayudi Putra mengatakan, penangkapan berawal dari informasi masyarakat. Setelah mendapatkan informasi, Polres Saralangun menuju ke TKP dan berhasil mengamankan pelaku. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 3 klip plastik. Plastik itu berisi narkotika jenis sabu seberat 3 gram serta 1/4 butir pil ekstasi. Polisi juga mengamankan 1 unit sepeda motor tanpa nomor polisi dan 2 unit handphone milik pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Mengamankan 1 orang terduga penyelenggara, tepatnya di Desa Sungai Baung, Kecamatan Saralangun. Setelah berhasil penangkapan, dilakukan penggeledahan dan penahanan, ditemukan 3 klip yang berisi juga narkotika jenis sabu. Slamet Riyadi, JEK TV, Ngabar.
Waduh, emang masih lagi musim corona. Ternyata narkoba diminati ya Mas ya. Ini iya, karena dia mengedarkannya itu di sekitar wilayah Sarilangun saja. Jadi mungkin skala kabupaten ya. Betul ya. Jadi ini adalah kelas kabupaten ya. Tuh. Kan jarang itu. Antar Mungkin, kabupaten. iya kan jarang Antar di kota. antar kecamatan. Acak. Akej. Jadi untuk masyarakat juga kurang-kurangi menggunakan narkoba. Iya. Karena narkoba itu tidak dapat menyembuhkan apapun. Betul. Membuat kamu tidak sehat ya. Tapi mungkin prinsip mereka untuk agar Untuk tidak mati sia-sia gitu. Iya, Sebelum mati kami bisa menghayal. Iya, mungkin ya. Kita tinggalkan berita pertama, lanjut berita kedua ada dari Ya, kali ini kita dari Sungai Penuh, yaitu Ya. ada 23 orang warga binaan yang dibebaskan dari rutan kelas 2B Sungai Penuh. Jadi ini dibebaskan atas program asimilasi dan reintegrasi. Nah, Suasana haru dan bahagia menyelimuti keluarga binaan saat mendapat kebijakan dibebaskan. Sekok persekok warga binaan keluar dari dalam rumah tahanan untuk bisa berkumpul bersama keluarga dan kembali ke rumah masing-masing. Orang yang mendapatkan asimilasi merupakan narapidana umum yang telah diatur oleh ketentuan dan telah menjalani separuh masa pidana. Kepala Rutan Kelas 2B Sungai Penuh Eli Susanto mengatakan, meski warga binaan bisa pulang ke rumah, namun tetap mendapatkan pengawasan melalui pos Bapas Rutan Sungai Penuh. Selain 23 warga binaan yang mendapat asimilasi, akan ada sekok lagi warga binaan yang mendapat asimilasi sehingga berjumlah 24 orang. Diharapkan program asimilasi bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona di lingkungan rumah tahanan. Kaitannya untuk penanggulangan pencegahan virus COVID-19, pada hari ini Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Sungai Penuh melaksanakan seperti apa yang telah diperintahkan kepada kami, dan hari ini yang warga binaan yang kita asimilasikan di rumah ya, bukan bebas yang saya artikan, diasimilasikan ke rumah sebanyak 23 orang. Pendri, Jack TV, Ngabar. Nah, hari ini kita kembar ya, biru-biru ya. iya, beritanya kamu biru tua, Saya biru putih, kamu biru hitam. putih kuning. Ya. Inilah Iko Berita kembali lagi, masih bisa kita siaran. Masih Minggu depan belum tentu tahu. ya. Kita belum tahu ya. Jadi Jadi kapal ini karam kan. jangan. Ya, Jadi itulah dia. untuk di segmen kedua ini ada berita dari Kita ke Kota Jambi dulu nih. Kali ini ada yang pulang dari Sukabumi. Wah, enak kali ya luar mudik. biasa ya. Jadi ini 15 calon perwira polisi pulang dari Sukabumi ke Jambi itu langsung di karantina. Tuh, ini dia beritanya. 15 siswa sekolah pembentukan perwira polisi Indonesia asal Provinsi Jambi yang baru pulang dari Sukabumi menjalani karantina selama 14 hari di Sekolah Polisi Negara di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Belasan calon perwira tersebut masih dalam masa pendidikan dan terpaksa dipulangkan untuk mencegah penularan virus corona. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Pol Kuswahyudi Tresnadi mengatakan, kondisi 15 siswa sekolah pembentukan perwira IKO tengah menjalani cuti pendidikan dan kembali ke Jambi. Sesuai dengan protap penanggulangan wabah virus corona, maka 15 siswa tersebut harus menjalani karantina selama 14 hari. Sekarang masih diisolasi di SPN untuk di karantina selama. Mereka nggak boleh kemana-mana. Ya, kita awasi terus di karantina, sambil diberikan pastikan tidak terkena situasi. Sukabumi terbang kapal bukan? SMP sekolah, ya sekolah SMP, oke?
Sebelumnya diberitakan sebanyak 300 siswa sekolah pembentukan perwira lembaga pendidikan Polri dinyatakan positif terjangkit virus corona setelah menjalani rapid test COVID-19. Namun Kepala Pusat Kedokteran Kesehatan Polri Brigjen Musyafak mengatakan hasil rapid test tidak menjamin para siswa positif terjangkit COVID-19. Namun para siswa tetap ditangani seperti orang dalam pemantauan. Pasar Patahangi, Jack TV, Ngabar. Ini salah satu bentuk pencegahan ya, langsung dikarantina karena kita tidak tahu siapapun orang yang datang dari luar provinsi atau kabupaten segala macamnya yang datang ke kota Jambi atau ke kabupaten masing-masing juga patut diwaspadai ya, atau ditakutkan membawa virus corona. Karena sebelumnya itu di rapid test Positif. pada positif. Nah, gitu ada 300 ya kemarin ya, yang sudah pasti dan Lumayan tuh. juga 1% aja yang positif kan sudah 30 orang. Iya, sudah bahaya. Makanya ya. Jadi kita tinggalkan, semoga kita bisa menjaga dirinya masing-masing. Jadi berita kedua dari segmen 2 ini. Kita masih di Provinsi Jambi, kali ini dari Batanghari. Ini ada pencegahan corona, yaitu 7 orang tenaga kerja asing di Batanghari itu dilakukan pemantauan. Jadi demi mencegahnya, Disnaker Trans Kabupaten Batanghari melakukan pelarangan terhadap TKA untuk berpergian keluar dari wilayah Kabupaten Batanghari. Ini dia beritanya untuk Anda. Dalam mengatasi pencegahan penularan virus corona, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari telah melakukan berbagai upaya. Antara lain melakukan pelarangan terhadap tenaga kerja asing atau TKA untuk berpergian dari luar Provinsi Jambi khususnya keluar Kabupaten Batanghari. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari Sargawi mengatakan ada 7 orang TKA yang bekerja di perusahaan di Batanghari. 5 diantaranya berkeluarga negaraan Republik Rakyat Cina dan 2 diantaranya berkeluarga negaraan Jepang. Dijabarkan 5 TKA bekerja di PT Jambi Wood Industry, sekok TKA bekerja di PT Aneka Bumi Pratama dan sekok orang bekerja di PT Bararia Sukses. Sargawi menjelaskan, saat itu 7 orang TKA tersebut tengah dalam pemantauan. Orang kau telah berada di Kabupaten Batanghari sebelum merebaknya wabah virus corona. Untuk pencegahan penyebaran virus corona, pihak Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari melarang TKA tersebut bepergian keluar daerah Provinsi Jambi. Pihak perusahaan juga harus menyiapkan berbagai langkah antisipasi, seperti menyiapkan fasilitas kebersihan antara lain menyediakan tempat cuci tangan. Serta secara khusus pihak perusahaan juga diminta untuk memonitor pekerja asing tersebut, serta diminta sementara waktu untuk melakukan isolasi secara mandiri. Tenaga kerja asing yang bekerja di Kabupaten Batanghari ini 7 orang, itu 5 orang dari RRC, kemudian 2 orang dari Jepang. Mereka ini yang sudah standby di sini sebelum isu corona itu ada. Jadi pihak imigrasi sudah melarang mereka ini out dari Jambi. Jadi yang datang masuk barangkali kita deteksi, kemudian yang ini tidak boleh keluar. Jadi sekalipun demikian, kami dari Disnaker Trans itu selalu memantau keberadaan mereka dan dikoordinasikan nanti dengan pihak imigrasi dan Dinas Kesehatan. Purwadi Firdaus, Jack TV, Ngabar. Kembali lagi di program sayang Anda, apalagi kalau bukan Iku berita. Wapo, dan di segmen ketiga ini ada berita dari Kita ini bunga flower ya. Oh ya, flowers. Negara flower ini ada yang masih nekat juga melakukan acara pernikahan. Sampai dibubarkan oleh pihak yang berwenang. Kabarnya ini mantan Bujang dan Gadis. Bujang dan Gadis atau Bujang Gadis? Bujang Gadis. Nah, Bujang Gadis ini beritanya untuk Anda ya.
Acara pesta pernikahan yang digelar masyarakat Tanjung Gedang terpaksa dibubarkan. Acara resepsi tersebut adalah pesta pernikahan Nanda dan Gaby. Nanda merupakan salah sekok karyawan bank pemerintah di Bungo dan juga merupakan mantan bujang gadis Bungo yang turut aktif pada kegiatan pemerintah. Pembubaran nikah dilakukan oleh tim gabungan dari kepolisian, pihak kecamatan dan juga dari Satpol PP Kabupaten Bungo. Saat pembubaran, pemilik acara tidak bisa berbuat banyak dan hanya pasrah dengan adanya penutupan. Kabid Trantibum Satpol PP Kabupaten Bungo Ihwan Sam menuturkan, pembubaran dilakukan karena tidak menaati imbauan Kapolri terkait larangan melakukan kegiatan perkumpulan massa. Aliko juga sesuai dengan instruksi Bupati Bungo terkait larangan menggelar pesta pernikahan selama pandemi virus corona. Tadi sudah persuasif, sudah dibubarkan dan pihak dari yang pesta sudah mentaati, sudah setuju, tidak ada kumpul-kumpul dan sudah dikondisikan tadi. Untuk kami ke depan kami himbaukan untuk ini karena wabah ini masih bergejolak, kami minta kesadaran masyarakat lah untuk saling mendukung, apalagi himbauan Pak Kapolri juga dari pihak Pemda, Pak Presiden, Pak Gubernur ke Bupati sampai ke kami selaku penegak perda, selaku kami mohon dengan sangat kepada masyarakat Kabupaten Bungo yang mengadakan pesta untuk sementara. Sementara itu, Kanit Patroli Polsek Kota Muaro Bungo Ibda Agus mengatakan, melalui Babin Kabtipmas pihaknya sudah mengingatkan beberapa hari sebelum acara untuk tidak melakukan pesta yang dapat mengumpulkan orang banyak. Tujuannya agar persiapan terlalu jauh dan biaya dikeluarkan tidak banyak. Namun masih banyak pemilik rumah nekat menggelar acara resepsi pernikahan di tengah wabah virus corona. Pernikahan yang dilaksanakan di tepi danau, Kelurahan Jayasria, RT 8 RW 03, yaitu pada acara pesta. Karena undangannya itu sudah disebarkan sebelumnya dan pada saat hari ini diadakan pernikahan, namun tidak ada pesta organ ataupun dengan penyanyi, dan undangan pun yang datang pada hari ini setelah kami cek baru 3 orang. Jadi karena ada keramaian tenda itu, kami sudah Porpol-Puncam Kecamatan Muaro Bungo hadir ke sana untuk. Namun sayangnya berdasarkan informasi dari warga setempat, pesta pernikahan Niko tetap berlanjut hingga sore hari usai polisi dan Satpol PP membubarkan diri. Ilham, Jack TV, ngabar. Weh, aku ada foto, kau nanya foto SMA pas ya? daftar, Daftar. udah nggak ada skripsi, anjay dah masuk, cocok. Iya, karena kamu mungkin kurang tinggi waktu itu ya. Kurang ini, Kurang kurang nyokok. Kalian masuk anak-anak orang penting semua, Asia. Jadi ya ini adalah salah satu karena maklumat atau surat edaran dari Kapolri, kemudian juga dari Presiden juga ya sudah menyampaikan bahwasannya kalau bisa jangan mengadakan pesta pernikahan atau kumpul-kumpul atau apapun lah namanya sifatnya dalam bentuk keagamaan aja harus disertakan izin yang betul-betul gitu ya. Dan Apalagi ini yang pernikahan kita tidak tahu. Kasihan ya, mereka hanya bisa pasrah. Iyalah, mau gimana? Itu yang senang tetangganya, yes makanannya dibagi-bagi ya, tetangganya senang. Tapi semoga ini menjadi hikmah buat kita semua dan kita juga patut menjaga orang di sekeliling kita ya, selain diri kita sendiri. Lanjut ke berita kedua. Yes, kita kali ini ke kota Jambi lagi. Ini ada pembatasan kegiatan malam yang kemarin ini sudah ditetapkan, yaitu lewat jam 9 malam pedagang akan dibubarkan. Oh, boleh lihat beritanya kepada saya. Rabu malam, pemerintah kota Jambi mulai mengaktifkan peraturan jam malam di wilayah kota Jambi, di mana sesuai instruksi wali kota tidak ada lagi kegiatan malam lebih dari pukul 9 malam.
dengan menggunakan mobil patroli. Petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta beberapa instansi terkait melakukan patroli ke beberapa pusat keramaian di Kota Jambi. Dari kegiatan tersebut terpantau masih banyaknya masyarakat yang melakukan aktivitas di luar rumah. Bahkan terdapat beberapa masyarakat yang malah merekam kegiatan patroli yang dilakukan petugas. Dalam patroli pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan diminta untuk tutup sebelum jam 9 malam. Bagi orang yang membandel akan disemprot mobil damkar di Kota Jambi. Kegiatan patroli akan terus ditingkatkan pemerintah Kota Jambi setiap malam. Hal itu sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 yang berisi tentang penetapan pemberlakuan jam malam bagi masyarakat dan pelaku usaha. Iko dilakukan dalam upaya antisipasi dan penanganan terhadap penyebaran infeksi virus corona. Jam malam dewek berlaku mulai pukul 21.00 sampai dengan pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Pemberlakuan jam malam Iko tidak berlaku bagi pasar tradisional Angso Duo, pasar Talanggulo, rumah sakit, praktik dokter, klinik bersalin, apotek, dan toko obat sejenisnya. Asal Patahangi, Jack TV ngabari. Balik lagi di program saya Anda, apalagi kalau bukan Iko Berita Tapopo. Di segmen terakhir ini ada berita dari Selincah. Ini ada suspek COVID-19, yaitu warga Eka Jaya dijemput tim gugus tugas. Kali ini berstatus pasien dalam pengawasan. Warga Selincah, Kelurahan Eka Jaya dijemput paksa oleh tim medis. Diketahui pasien ini baru kembali dari Makassar setelah mengikuti sebuah kegiatan di Kabupaten Goa. dia bertanya mana? Tim kesehatan dari Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Jambi Rabu 1 April siang menjemput warga berstatus pasien dalam pengawasan virus corona. Pasien Niko dijemput di perumahan Villa Sentosa Indah, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Palmera, Kota Jambi. Tim kesehatan menggunakan alat pelindung diri membawanya dengan ambulans ke RSUD Abdul Manaf. Wali Kota Jambi Sarif Fasya mengatakan, pasien Niko baru kembali dari Makassar setelah mengikuti sebuah kegiatan di Kabupaten Goa. Pasien Niko diketahui beberapa kali mendatangi puskesmas. Setelah pulang dari Makassar, pasien Niko diduga menunjukkan gejala terjangkit virus corona. Fasya melanjutkan setelah tiba di RSUD Abdul Manaf, kondisi pasien diperiksa dan menjalani beberapa tes, baru kemudian dibawa ke ruang isolasi. Nantinya pasien Niko akan dilakukan pemeriksaan laboratorium yang akan dikirimkan kepada Kementerian Kesehatan. Wali Kota Fasya menambahkan penanganan pasien tersebut saat Niko dilakukan sesuai standar operasional. Di samping itu, pihaknya juga telah mengirimkan petugas untuk mensterilkan lingkungan rumah pasien. Pagi tadi mendapat laporan bahwa ada satu ODP, ada masyarakat Kota Jambi yang baru pulang dari Makassar mungkin informasinya itu kegiatan yang di Goa. Pagi tadi dia sudah dites oleh dinas kesehatan, tapi belum tahu hasilnya seperti apa. Tetapi saya katakan karena dia sudah beberapa kali ke puskesmas dan puskesmas sudah menyampaikan juga secara lisan visinya arahnya untuk arah ke sana, maka saya perintahkan siang ini yang pertama petugas kesehatan 119 untuk menjemput pasien ini dengan APD lengkap untuk dibawa ke rumah sakit Abdul Manaf untuk diperiksa di sana di IGD kita. Saya katakan kepada petugas rumah sakit, apabila ada indikasi ke arah sana, maka dilakukan tes dahulu, tetapi dia harus masukkan dulu di ruang isolasi. Ita Rizky, Jack TV ngabari. Nah, ini
ini dia ya, ada salah satu yang menjadi Itu dia jemput paksa. apa? Ngapa dia jemput paksa, cowok? Apa ini maksudnya? Aduh, aku nggak tahu juga, aku nggak baca. Coba cerita nonton dulu ya. Ya. Terima kasih ganti-ganti sudah menyaksikan Ika Berita Tak Apa-apa. Semoga kalian terhibur. Jangan kemana-mana, tetap di rumah aja atau di rumah baik. Kalian bisa follow Instagram kami berdua, follow Instagram Jack TV, juga subscribe YouTube channel Jack TV, hanya ada di Jack TV. Dan kami insya Allah memberikan program-program terbaik untuk Anda yang hanya di rumah dan menonton setia Jack TV ya. Kalian juga bisa mengetahui informasi terupdate hanya ada di sekitar jambi.com. Kemudian kalian juga bisa hubungi kami untuk bisa memberikan ide-ide cemerlang di bulan Ramadan ini, karena kita juga akan memberikan beberapa program terbaru yang tentunya Ramadan berkah ya. Insya Allah ya. Semoga kalian terhibur ganti-ganti di rumah. Mau punya kritik saran bisa hubungi nomor WA saya di ini ya. Nanti saya kirim. Saya kirim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, ganti-ganti.